Allah Akbar. Udah pakai celana. The fuck? Ada yang nggak pakai celana guys. Oh, mau lihat? Kamu mau lihat mau nggak pakai celana? Jangan. Bah, kamu kalau ikut gameplaynya bah, mainnya tuh gak aman gitu loh. Lu omelin temen-temen lu, jangan ngomong ke sini. Di sini semua anak-anak baik ini. Chat live chat gue isinya anak-anak baik ini. Ya kan lu baik-baik kan? Thank you, bye-bye. Satria Batang. Oke, yuk kita udahan yuk sebelum Satria Batang. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam, bye-bye. Tahun baru live streaming kapan? Kagak lah, ngapain? Gue juga punya kehidupan. Udah gila lu pada ya. Tahun baru tuh hari apa sih? Tanggal 31 tuh hari Minggu deh kalau nggak salah. Aing, udah mah hari Minggu. Tahun baru gue disuruh streaming kan. Siapa yang mau nonton? Orang kan tahun baruan semua. Jadi gue mau cerita ya. Udah 3 kali ini gue di hari yang berbeda gue ketemu dengan satu modus baru. Dan mallnya ini tuh Kokas yang deket rumah gue. Dan gue udah hampir 10 tahun tuh bermain di Kokas, karena kayak hampir tiap hari gue di situ gitu. Dan baru kali ini gue ketemu dengan modus-modus aneh ini. Gue nggak tahu ini adalah modus baru atau marketing baru atau apa, gue nggak ngerti. Tapi ini tuh kejadian yang cukup aneh buat gue. Hari pertama tuh kayak 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu tuh tiba-tiba gue baru nyampe banget nih cuy. Ada perempuan nyamperin gue, dia bilang, Bu boleh ngobrol sebentar nggak? Terus gue bilang, hah? Enggak, gue bilang gitu. Emotional, damn it. Bagus. Gue kalau misalkan ada orang datang ke gue kayak, Mas boleh ngobrol sebentar? Oh nggak bisa mbak. Kalau mau ngobrol sama itu aja tuh. Tuh ada bapak-bapak lagi nganggur tuh, ngobrol sama dia aja. Saya lagi ngobrol lagi. Saya nggak ngobrol mbak, saya bikin podcast. Mau? Ayo. Nih gue cerita sedikit deh. Bahasa Kemek tuh kalau nggak salah, gue nggak tahu dibawa dari mana. Gue nggak tahu asalnya apa. Tadi ada yang bilang bahasa Sunda sih. Cuman gini. Ini mengingatkan gue kepada sebuah kejadian yang kocak. Kejadian ini sebenarnya udah gue ceritain di podcast dan mungkin lu udah denger berulang kali. Sederhananya adalah gue pergi ke Bogor bersama Ali dan Windu. Ali dan Windu satu motor, terus gue naik motor sendiri, Ali sama Windu naik motornya. Terus waktu lu tau kan Bogor tuh ada jalanan yang kayak kita lurus ke kiri, terus muter kanan jauh baru lurus lagi gitu kan. Sebelum itu ngisi bensin mereka nih, Ali sama Windu ngisi bensin. Windu turun dong, Ali juga turun, buka ngisi bensin, tutup. Terus Ali naik, ada mobil-mobil gede-gede gitu, jadi mungkin fokusnya terganggu atau apa. Ali naik, gue di belakangnya gitu kan. Terus tiba-tiba si Ali tahu-tahu jalan. Bener-bener yang ngeng gitu, seperti tidak ada dosa. Windu ditinggal. Cerita ini akan selalu gue bawakan karena lucu terus. Windu ditinggal, bener-bener yang ditinggal gitu. Sapri thank you. Gue teriak ke Ali, Le, gue teriak kenceng banget. Tapi karena ada truk 3 biji gitu, gue nggak tahu bawa apa, tapi dia kayak jalan gitu. Terus kayak mungkin karena ketutupan suaranya kenceng. Windu ketinggalan. Kasian dong gitu. Terus gue bingung nih, gue bingung antara ngejagain Windu atau gue kejar. Aduh gimana ya. Terus gue ketika Ali udah rada jauh, yaudah gue kejar deh. Gue kejar lurus, terus kan ada belokan kiri gitu. Terus kayak anjing gak kelihatan lagi. Udah gue nemenin Windu aja, takut kenapa-napa Windu kan. Maksudnya segimanapun Windu gitu, segimanapun bocahnya emosian mukul-mukul orang mulu segala macam, tapi Windu gitu sendirian di kota orang. Akhirnya gue balik. Waktu gue balik jadi kan gue nyari Windu di mana? Aduh tadi berhenti di mana ya? Windu berdiri di bawah tiang lampu warna oranye. Di bawahnya ada dia, terus kayak penampakan gitu men, dia berdiri gitu megangin jaket terus kayak natap kosong ke dunia. Aja lucu banget itu kalau dipikir-pikir. Kenapa nggak lo boncengin Windu? Motor gue tuh cuma bisa sendiri waktu itu. Kalaupun bisa, masa gue bonceng gue taruh depan anjing, biji gue ntar kepentok-pentok. Nggak bisa, jadi nggak bisa.
baterai gue habis. Waktu itu gue masih pakai Redmi 3S apa kalau nggak salah, yang baterainya boros banget itu. Terus nunggu nih gue di situ. Baterai gue habis, jadi gue nyari semacam colokan gitu dan nggak ketemu. Terus gue minta tolong sama tukang buah apa tukang bensin, gue lupa, pokoknya kayak mas di sini ada colokan gitu. Terus dia kayak di situ kayak ada kontrakan atau ada tempat gitu, terus kayak tempat tidurnya orang gitu, terus dibuka di situ. Gue ngecas di situ. Gue pengen nelpon Ali, HP-nya Ali ada di tasnya Windu. Nah gimana dong? Akhirnya kami menunggu dengan tatapan kosong menghadap jalan kayak orang tolol. Hubungannya sama perkara kemek tadi, kemek itu makan sekali lagi, adalah gini. Si Ali, pokoknya long story short, Ali balik terus kayak, "Li sini." Terus akhirnya ngumpul gitu. Di keadaan itu Ali bilang, "Sumpah demi apapun tadi gue udah ngerasa ada yang naik gitu, ada yang naik." Terus gue nggak tahu pasti dia udah sampai mana, tapi ketika dia ngomong kayak gitu ke gue, kalimatnya dia adalah udah ada yang naik, terus ada tukang ayam apa gitu, pokoknya dari kan lurus belok sini, terus lurus lagi itu ada tukang makanan kan, tukang makanannya gue nggak tahu apa, tapi Ali sempat ada ngomong ke siapapun yang duduk di belakang, Ali ngomong, "Kemek nggak man?" Terus katanya Ali yang belakang itu ngejawab, "Ayo." Makanya dari situ dia percaya terus jalan terus. Terus tiba-tiba Ali kayak yang, gue nggak tahu Ali ngeliat spion atau ngeliat ke belakang, tapi kayak dia sadar Windu nggak ada. Ali paniknya adalah karena tadi ketika beranjak ada truk 3 biji, takutnya Windu jatuh kelindes truk. Dalam kepalanya dia tuh banyak sekali spekulasi terus dia panik. Waktu nyampe ke kami, matanya kembeng men. Kayak pengen nangis, dia udah ada perasaan berdosa gitu. Ayo lucu banget men, sumpah. Itu adalah pengalaman yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Dan saya akan ceritakan terus karena apa? Lucu dan karena Windu ketai. Kemarin dia katanya mau kesini kagak kesini. Asu, Windu asu. Oh, kita bahas ini aja, perkentuan. Ada satu perkara yang gue pengen banget lu tahu, men. Tolol soalnya. Pokoknya tweetnya ini gitu. Gak usah direwangi rek, salahnya kelahiran 2004 wes kentu. Cowok mau kondo gak mau bayar utang dan sekarang lari dari tanggung jawab abis ngambilin anak orang. Terus dia reply kayak, intinya gue bilang kalau emang lu bisa buktiin itu anak gue tanggung jawab segala macem. Kenapa gak percaya? Kenapa gue gak percaya? Karena lu sana sini. And then gue juga udah ketemu lo 2 bulan. Gue gak ketemu lo 2 bulan. Kecuali lu gak sama sana sini, gue masih bisa toleransi. Tahun 2004 men, berantem di Twitter gini. Masalahnya si cewek ini sampai bikin story palsu gitu. Dia bikin story kayak anakku selamat berjuang. Foto yang dia ambil foto orang lain. Dia nunjukin foto USG, lihat ini foto yang diambil punya orang lain. Goblok. Enggak jauh-jauh. Dunia ini isinya kentu. Ancok. Mohon maaf untuk bapak ibu yang mendengarkan anaknya lagi dengerin saya. Jadi pada 8 Juni 2023 dia bawa tespek ke temennya yang lagi hamil, kurang lebih 10, katanya buat nagih utang ke mantan pacarnya supaya duitnya balik. Dia harus ngaku hamil dan nuntut pertanggungjawaban yaitu uang, kemudian dia mau aborsi. Ada satu ini ceritanya ya udahlah gitulah. Ini perlu masuk konten nggak usah kan ya? Aneh, nggak usah. Sorry. Mohon maaf udah ngebikin lu pusing. Nggak penting. Tapi ini mengingatkan gua kepada berita, gue lupa tahun berapa, terlalu banyak berita di kepala gue. Tapi berita ini lucu sekali. Jadi gini, ada orang terdeteksi kayak dia ini dicurigai menggunakan narkoba. Sama pihak kepolisian atau sama siapa gitu disuruh tes urin. Tapi ketika tes urin dikasih ke polisi, hasilnya keluar. Hasilnya adalah dia negatif narkoba tapi positif hamil. Usut punya usut, ternyata dia menggunakan air seni dari istrinya untuk dijadikan. Goblok aja, gue dengernya kayak apaan sih, lu tolong goblok. Ngapain ya? Ini ada yang serem apa lagi gak sih maksudnya di dunia tuh? Viral, suami hajar istri yang berselingkuh dengan kayu.
Kekasih sang istri diam aja. Kok berselingkuhnya sama kayu? Oh, suami hajar istri yang berselingkuh dengan kayu. Gimana sih, tetap kayak deh. Kita boleh nggak sih? Maksudnya kayak in a way minum cuka apel ini akan benar menghilangkan asam lambung atau enggak? Terus masih ada perdebatannya gitu loh. Kayak ada beberapa dokter yang bilang jangan, soalnya nanti akan menambah asam lambung segala macam. Tapi gue nonton channelnya Adera itu bilang justru bagus. Nah, gue bingung tuh makanya. Jadi kayak gue butuh apa sih namanya? Kalau misalkan orang udah nyobain terus ngerekomendasiin. Kalau cuka apel nggak boleh, cuka kamu boleh. Bacot, Cindy. Gue udah punya bini, udah punya anak gue. Gue Aji. Ini email kelima yang gue tulis 3 malam minggu dan 1 malam Jumat. BTW makasih bang udah nenenin gue. Bacot. Kasih bang udah nenenin gue selama ngerjain skripsi. Anjing susah tuh. Dia ngerjain skripsi tuh Singkat cerita gue ditinggal di rumah sendirian. Katanya lu dinenenin gue, berarti kan gue juga di situ. Gimana sih? Ya mungkin ada beberapa atau sebagian besar pendengar tahu apa yang terjadi kalau lagi di rumah sendiri. Yap, birahi gue meningkat. Tapi tiba-tiba dari ruang tengah terdengar suara langkah kaki. Betul gak sih? Ini cewek-cewek mungkin gak tahu ya. Cowok-cowok ketika sedang ada dalam kondisi tersebut, insting kami tuh kadang lebih peka daripada hewan buas ya. Jadi ada suara langkah kaki sedikit, langsung benerin gitu. Ya. Di tengah penjelajahan gua mencari komik yang cocok, karena memang susah, lagi-lagi terdengar suara langkah. Gua dengar baik-baik. Ternyata suara langkahnya agak aneh. Suara langkahnya berat, kayak jalan, tapi tumpuannya pakai tumit doang. Duk. Karena gue udah terlanjur dapat komiknya, gue udah semangat mau baca dan gak mau diganggu. Gue buka pintu kamar, spontan, gue ngoceh. Apaan sih? Shh. Suara langkah itu pun berhenti. Tapi tiba-tiba gue merinding. Rumah tiba-tiba kerasa sepi banget. Lalu gue belakang setan diomelin. Gue lanjut baca komik, tapi masih kerasa merinding. Gue melirik ke arah pintu kamar dan saat itu gue melihat seonggok rambut dengan mata melotot. Gue kaget, panik, refleks gue teriak-teriak, takbir dan istighfar. Allahu Akbar, Allah, astagfirullah. Saat itu sosok tersebut langsung pergi. Gue lemes. Lemes gara-gara apa dulu nih? Keringat dingin mengucur di tubuh gue. Kedua lutut gue serasa hilang tenaga. Setelah terdiam beberapa menit, gue menatap layar laptop gue. Tanpa pikir panjang, gue tutup tab incognito dan setel murotal. Lalu lanjutin skripsi. Bagus. Memang kita butuh sesuatu untuk membuat kita bertaubat. Ya. Ini gambar bagus sih, men. Lu punya bakat, men. Dengan style kayak gini aja tuh lebih kerasa gitu seremnya. Ini apaan di sini? Anjing, mukanya kebalik apa gimana dah? Serem juga ya. Makin dilihat makin serem anjing. Terus bukan bikin skripsi lu. Udah muak banget liat lu gitu. Sekalian aku membuat desain produk untuk Bang Andri. Gokil. Tiba-tiba gue punya sambel. Bagus sih, tapi sih bagus ya. Anjing, cabenya Carolina Reaper bro. Cabai dalam logo digunakan untuk mempertegas produk. Di dalam logo terdapat ilustrasi wajah pemilik dan tulisan saham. Men, gue gak bisa, men. Gue gak punya kepercayaan diri itu untuk punya muka gue dalam produk terus gue masih bisa keluar jalan-jalan. Gue nggak berani, men. Gue nggak punya kepercayaan diri seperti itu. Tapi kayak ini gambarnya bagus. Orang bete nggak sih buka sambal terus kayak ada muka gue gitu kayak. Waktu lagi makan keinget ikan apa yang terbang, ikan terbang. Ya bete aja. Kayak orang makan apa ya pakai sambal enak kali ya, ngambil sambal terus kayak ngeliat muka gue kayak gitu kayak. Nggak nafsu makan aja, taruh lagi gimana dong? Ya elah bete banget orang. Resolusi tahun baru pak. Udah baru beberapa bulan di Jepang. Dan rencana tahun depan insya Allah 6 pack bang. Lagi OTW memperbaiki badan. Mantap. Lu tahu apa yang terjadi? Januari 1 gym penuh. Masuk Januari 15 mulai tuh kembali seperti sebagaimana mestinya. Februari 1 ya udah kayak tidak terjadi apa-apa itu. Percaya gak?
Foto di kaca sambil bilang kayak New Year New Me. Wah gitu. Gini. Ini adalah kalimat yang paling bagus gue dapatkan dari seorang kawan. Rara bentar ya. Theodore bentar. Kalau lu masih berpatok pada sesuatu dalam hal perubahan, selamanya lu nggak akan kemana-mana, karena sesuatu itu pasti akan terjadi lagi. Sama halnya seperti tahun baru, sama halnya seperti habis lebaran. Kayak lu habis lebaran bilang kayak, gue akan lebih baik kepada diri gue sendiri dan orang-orang. Seminggu kemudian juga lupa. Maksud juga kayak, ketika lu masih membutuhkan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang baru itu tidak akan terjadi gitu. Iya, tadi ada yang minjem motor. Lah kagak tahu dia kesini kagak bawa motor. Lupa dia ceritanya, lupa. Nah. Kata gua motor lu bawa aja dan balik capek. Tahu lu jalan. Olahraga, Dek. Olahraga. Mana pakai daster lagi? Emang apa sih? Ya enggak apa-apa. Bang, gimana perasaan lu kalau tuh suami lu gay? Hah? Semuanya langsung nggak. Semuanya bingung. Tiba-tiba ngirim foto. Cepet banget, aku boarding ya. Bad news apa sayang? Dapat ya kamu? Kok dapat? Kok tahu? Tetap mau ketemu kan? Abis baper. Oh. Memang kayak kalau terlalu sering tuh obrolannya jadi kayak gitu, kayak yang aku dapat kamu tetap mau ketemu gitu, kayak ini ya gini. Habis maghrib ya sayang, jalan, kayaknya aku kosongin jadwal, nggak tenis di kamu aja. Kayak istri-istri di luar sana yang suaminya bilang mau tenis ya. Langsung kesel kayak, apaan sih orang ini tenis beneran ini? Nih lihat nih grup WhatsApp-nya kayak apa, ntar gue foto, gue smash lu. Ini sayangku, istighfar sayang. Yo, Saudara lo, harusnya lu istighfar dari awal bang. Kenapa tuh? Maksudnya ketika cacetan lu udah kayak gini, ini kayak udah dry banget gitu loh, kayak nggak usah dilanjut gitu. Di kencan pertama Jupri ngajakin dinner nih, nyobain kafe yang baru buka di sekitaran rumahku. Untuk obrolan nyambung-nyambung aja, sampai pas aku pesan makanan buat ayahku di rumah. Akhirnya aku yang minta bill dong, karena aku mikir pesanan aku yang lebih banyak, jadi aku yang bayar. Dari situ, tiap kita ngedate, selalu aku yang bayar makanan. Awalnya aku gak curiga, ya pikirku biasa aja. Pernah pas aku pengen banget nonton bioskop, aku ngajakin Jupri dan mau tuh dia. Aku bilang aku yang pesen tiketnya, karena aku punya aplikasinya, jadi gak perlu ngantri. Karena pesen di aplikasi berarti bayarnya pakai uangku dong. Pas nonton pun dia nggak beliin jajanan apa-apa. Sekedar minum pun enggak. Ya udah, aku juga nggak minta. Selesai nonton aku ngajakin makan dong. Di situ aku bilang kalau aku pengen makan ayam pecel di pinggir jalan gitu. Tapi si Jupri nolak. Dan dia malah ngajakin makan di restoran mall aja. Alasannya dia nggak tahu tempat pecel ayam yang enak di mana. Ya udah, biar gampang aku iyain kan. Dia yang milih restorannya. Lagi makan, posisi aku itu di pojok dan duduk sebelahan sama Jupri. Udah pesen makanannya, bayarnya harus di kasir. Jupri bangun tuh dari duduknya, kirain dia yang mau bayar. Tapi ternyata dia bangun, biar aku bisa lewat buat ke kasir. Jupri. Kalau lu yang ngajak, kan lu yang bayarin bisa. Kecuali ada disclaimer dari awal, kamu yang bayar ya gitu. Atau kayak, kita split the bill ya atau apa gitu. Jadi kayak, Jupri, malu-maluin aja lu. Di situ aku bengong, langsung ambil dompet dan jalan ke kasir biar nggak malu aja diliatin banyak orang. Di situ berdua aja aku bisa ngeluarin duit sampai 300.000 bang. Bukan berhitungan tapi ini ada kelanjutannya nanti. Oke, 300.000 tuh buat makan doang. Lu makan di mana sih? Kadang aku suka sindir. Pernah aku pengen banget nonton bioskop, tapi aku juga mau masas karena badan aku pegel-pegel semua. Bilang dong ke Jupri. Jupri bilang, ayo. Gak lama aku bilang, tapi aku lagi irit nih bulan ini kalau masa sekaligus nonton lumayan juga duitnya, belum juga makannya. Di situ aku berharap Jupri bakal ngomong ya udah nonton nanti aku yang bayarin. Ternyata itu hanya harapan gue doang bang, karena Jupri jawabnya malah ya udah nontonnya nanti aja pas kamu gajian. Anjing Jupri udah mah goblok, kagak peka, kagak mau ngeluarin duit. Kan lu kerja Jup. Enggak, technically speaking kita harus tahu alasannya dulu apa. Tapi kan kalau kayak gini memalukan men.
Ini udah benalu banget gitu. Maksudnya kalau yang sekali-kali oke lah gitu. Ini sering banget. Aku sama Jupri pacaran baru 3 bulan. Di situ Jupri udah ngatur cara berpakaian aku. Dia nggak mau aku pakai kaos dan bajuku harus lebih panjang. Tahu gak sih gue? Gue baru tahu kalau ada orang yang sampai pacaran segininya. Aneh banget ya. Tapi emang kalau pacaran tuh berhak ya buat ngatur-ngatur kayak jangan pakai baju itu dong, pakai baju ini aja gitu. Emang boleh? Mungkin karena gue ada di relationship yang cenderung kayak aman-aman aja. Maksudnya kayak gue pun kalau mau jalan tuh pakai kaos, men. Enggak kan? Oh, saran boleh ngatur enggak? Ya iya sih. Aku turutin dong dengan beli baju-baju panjang yang baru. Kadang gak ada angin, gak ada hujan, dia mulai ngebandingin. Enak kalau jadi kamu, gaji telat cuma sehari, kalau aku bisa seminggu. Ya pindah kerja lu, apaan sih? Mohon maaf nih, aku emang pernah ngebandingin gitu, tapi sama teman perempuan. Gak pernah aku denger laki ngebandingin kayak gitu. Lagian gajian dia turun tanggal berapa aja aku gak tahu. Nominal dan buat apanya aja aku juga gak tahu dan gak pernah nanya. Tiba-tiba cerita gak punya duit karena telat gajian. Aku gak ngerasain gajinya juga, bagus. Emang dia pernah ngajakin makan dan dia yang bayar? Memang dia pernah ngajakin makan dan dia yang bayar. Tapi dia yang pilih makan di mana, menu makanannya apa. Jadi aku ngikut aja. Dan aku perhatiin nominalnya nggak sama dengan yang kalau aku yang bayar. Cuma setengahnya deh. Dan tempatnya selalu sama. Sedangkan kalau aku yang bayar, ya dia milihnya resto yang lumayan harganya. Makanan juga dia bebas milih, nggak aku yang nentuin. Oke, lanjut ya. Pernah nih, aku kan treatment ke dokter kulit. Jupri sendiri yang bilang mau bantuin bayar. Awalnya aku nolak, tapi dia maksa. Ya udah, aku kirim dong bilnya. Yang aku pikir dia akan transferin setengahnya deh. Ternyata cuma ditransfer 300.000. Enggak, ini pertanyaannya adalah, lu ngasih tahu nggak harga treatment lu berapa gitu? Mungkin, men, cowok tuh goblok, men, sumpah dah. Ya, kami tuh kadang nggak tahu kalau harga-harga yang harus dibayar se-amazing itu gitu, ya nggak sih? Kayak, karena gini. Katakanlah ada orang treatment atau apa gitu, terus kayak di kepala kita kayak paling 150, 300, 200 ribu deh gitu. Turn out 1 juta, 2 juta, terus kayak yang mungkin dia tipikal dia in a way tahu dari awal atau enggak gitu. Ya aku tetap bilang terima kasih ke Jupri yang padahal harga treatmentnya 4 kali yang ditransfer. Aneh kalau kayak gini mah Jupri, aneh juga lu Jup. Aku nggak permasalahin sebenarnya, tapi itu diungkit sama Jupri pas berantem. Anjing Jupri. Kalau mau dihitung dari 3 bulan pacaran Jupri cuma bayarin itu 3 kali. Dan sisanya aku terus yang bayar. Paling dia keluarin duit cuma buat bayar parkir aja. Lu bisa ngebayangin gak ketika Jupri bayar parkir gimana? Nggak usah, aku aja ngeluarin 2.000 terus kayak tenang, kamu gak usah pikirin perkara parkir sama aku. Sebulan putus, Jupri ngechat aku, ngajak ketemuan buat ngobrolin semuanya baik-baik. Oke. Awalnya aku nggak mau karena aku bilang udah maafin semua dan udah nggak usah lagi ketemu. Tapi dia maksa. Pas ketemu dan ngobrol, kok malah Jupri yang marah-marah, dibilang aku yang terlalu keras kepala, nggak bisa diatur, semua aturan dia itu baik buat aku. Ya aku emosi dong, aku bilang aja. Aku nyari pasangan yang open minded buat jadi sandaran aku, buat jadi bawah aku. Kalau datang cuma buat nambah beban untuk apa? Kamu minta aku pakai baju panjang, aku turutin. Ada nggak apresiasi kamu? Nggak ada, tapi kasih aturan-aturan yang lain. Donatur bukan, tapi kok ngatur mulu. Bagus. Bagus. Maksudnya kalau misalkan gini, kalau misalkan dia membiayai itu terus dia marah-marah, ya hitungannya customer complaint lah gitu. Ini kalimat ini apa ya? Donatur bukan tapi kok ngatur mulu. Bagus. Sampai sebulan sebelum aku ngirim email ini, Juki ngechat lagi dengan minta maaf dan berusaha untuk memperbaiki. Aku udah jawab, aku nggak baik buat kamu, keras kepala, nggak perlu, cari yang lain aja. Tapi Juprinya kekeh banget. Di situ aku mikir mau jalanin lagi, cuma nggak ada perasaan karena udah ilfil duluan. Tapi di pihak lain aku dideketin teman kantorku yang beristri terus. Jadi kan serba salah ya. Ya Allah. Kalau ikutin hati, aku lebih milih teman kantorku, tapi pasti mertaruhin karir kami berdua. Tapi kalau aku pilih Jupri, aku nggak bahagia ngejalaninnya. Nggak, ini lu jangan minta afirmasi ke gua kalau lu boleh sama suami orang ya. Enggak men, nggak boleh men. Apapun yang terjadi lu jangan sama suami orang, gila lu ya. Sampai akhirnya aku nerima Jupri kembali karena aku mikirnya
Ya udah kita jalanin aja ini sampai ke pernikahan dan punya anak, karena itu tujuan aku. Bahagia atau enggak ya nikmatin aja nanti. What? Menurut lu bang, aku udah di tahap desperate nggak sih? Iya. Aku harus gimana? Nggak tahu. Apapun yang lu lakukan jangan sama Jupri. Jangan sama Jupri pun datar-datar aja, dan kebanyakan dia yang ngalah. Tapi dia masih sering kodein gitu, kayak HP-nya rusak lah, atau kirim gambar celana atau sepatu dengan nanya bagus atau enggak. Cuma kali ini aku jawab ala kadarnya aja dan berusaha tidak inisiatif bayar duluan. Malah kemarin aku makan duluan sebelum Jupri datang, jadi bayar masing-masing. Sekian bang, cerita percintaan aku yang gak pernah indah ini bang. Jangan bosan ya kalau ceritanya gak pernah happy ending. Enggak, lu tahu apa yang gue sarankan? Perbanyak relasi. Sesimpel itu, perbanyak relasi. Cari opportunity yang ada, manfaatkan sebaik-baiknya. Itu doang yang bisa gue bilang, men. Karena terlalu pasrah sama keadaan tuh. Apa ya waktu itu kalimatnya apa ya? Orang yang ngikut arus tuh cuman sesuatu yang ngikut arus tuh cuman tai sama sampah gitu. Gimana sih? Tapi nggak apa-apa, gue juga ngikut arus kok pada gimana sih? Bukan itu. Jangan nama Jupri. Baak, coba pakai Saweria. Lu ada yang mau nggak sih gantiin Jupri nih? Bro, lu mau gue kenalin nggak orangnya ini? DM gue dah. Kita cariin jodoh buat mbak ini. Lu yang jomblo-jomblo pasti lu akan akan tertarik. Gak bohong gue kan tahu profilnya kan, gue tahu namanya, gue tahu profilnya, gue ketemu Facebook, YouTube segala macem, dan dia masih ada opsi lain gitu sebenarnya. Enggak, maksudnya kan di ending cerita dia sama Jupri lagi kan. Iya. Terus kesel kan? Iya, makanya aku masukin, gue kesel. Iya kan, dia juga kesel kan. Terus sampai akhirnya kan ada infonya segala macem, gue carilah, ketemu kan. Terus kayak, men lu ada opsi lain loh. Maksudnya Ara bilang cantik loh. Gue nggak boleh ngomong kayak gitu soalnya. Gue nggak boleh ngomong kayak mbaknya cantik kok. Gue nggak bisa, nggak boleh. Gue nggak boleh. Jadi kayak gue harus butuh afirmasinya dia. Terus kayak Ara bilang cantik kok. Mesti kayak ada opsi lain, cakep orangnya. Sama Haikal. Dia pernah ngambil mic BMTH, mau. Gue mau bang, gue pegawai BUMN, alhamdulillah udah lumayan mapan, 30 tahun jomblo. Boleh. Gitu. Maksudnya lu bisa lo datang ke sini. Nih, Haikal lawan Bernard Bear. Ayo. Yang satu pegawai BUMN, yang satu ngambil mikrofon. Kal, kerjaan lu apa, Kal? Kerjaan lu apa dulu nih? Gue nggak bisa soalnya kalau sembarangan. Tadi aja dia ini kan. Kerjanya nonton nyari konser yang gagal. Iya, masa lu nyari konser yang gagal. Ayo Mbak Via, masih banyak opsi lain. Coba eksplorasi lagi Mbak. Tapi tetap cari tahu info orangnya. Iya, tapi tetap cari tahu info orangnya dulu. Betul. Seru banget nih. Ayo, ini orangnya lagi nonton live gak sih? Gue penasaran dah. Kalau misalkan lu terlalu desperate nggak ada pilihannya, ini ada Sergej, ada Haikal. Jangan gigi. Cara kenalannya gimana bang? Gue DM IG lu. Sabar. Tar dulu, lu malah jadi malah jadi semangat sendiri. Sabar. Gue harus menunggu konfirmasi dari ya kirim email dulu. Sabar. Semangat banget Sama saya aja Mbak Git, 31 tahun jomblo, saya manajer keuangan, ngitung duit terus kapan dapat jodohnya. Waduh. Masalahnya manajer keuangan duitnya kagak ada, ngitung doang. Iya. Masalahnya yang dihitung bukan duit sendiri. Tapi manajer keuangan bro, artinya dia akan jago dalam menghitung keuangan rumah tangganya. Masuk leaderboard dulu baru dikasih kontak banyak. Bagus, iya gitu. Selamat datang di channel Kapitalis. Kalau gue Via, percaya gak bang? Oh iya lagi, emailnya sama. Ayo kita mulai. Jerapah. Gue manggilnya Via. Kamu bisa milih. Gitu. Kita mulai ya. Kita mulai. Nah, orangnya datang. Ini serius biro jodoh TR. Kalau ada gue kepo minimal usianya berapa. Tau yang terada 40 ya gitu. Tar dulu. Oke. Bernard Bear baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Nah, ini bisa nih. Bang. Bisa nih. Dengar ceritanya TD dia kelihatan anak baik dan sik orang tuanya. GW siap aja. Nah, yeah. Kalian sudah mau mulai DM-an IG belum?
Via itu ada satu. Daripada lu sama Jupri nggak ada harapannya lagi. Itu orang tinggal nunggu meninggal doang itu. Sama aku enggak, bukan, gua udah punya istri. Udah punya anak. Tuh ada Bernard Bear. Andrew 99 baru saja mengirimkan dukungan 50.000. 27 tahun pegawai BUMN. Tiba-tiba jadi itu semua presentasi. Tiba-tiba ini kayak di base tahu gak, base 18 plus gitu, apa sih, base FWB. M24 temukan aku di likes ya gitu. Nih terima kasih atas Gigi nih. Ini karena ada satu keberhasilan, kita butuh keberhasilan lain nih. Tapi seperti yang kita tahu ya, maksudnya saya hanya penyambung. Semuanya tetap tergantung kepada mereka. Kalau Gigi sama Sal kan cocok setengah mati itu bocah. Sama-sama suka belajar, sama-sama suka apa sih namanya? Suka paper yang sulit-sulit. Ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Enggak. Soalnya kalau misalkan mau kenalan kayak gitu harus ordal. Haikal 24 tahun, profesi cuci piring di Jepang. Minusnya rambutnya doang kena kuah mie jadi kuning dikit. Ya Allah. Haikal lu sama Andrew mau nggak? Andrew cowok juga tapi. Mbak Vi, aku 25 lagi kerja Jakarta, asli kota gudeg. PNS. Wah. Namanya aja nama binatang bang, yang satu bear, yang satu jerapah. Iya pak, itu dulu kali ya, kita coba ya. Kalau Haikal tuh masih lu masih 24 Kal. Lu masih bisa banyak apa namanya, hal-hal yang harus lu coba dulu. Coba voting di komen. Haikal, nggak mau. Lu tuh masih terlalu banyak yang harus lu lakukan Kal. Gue barusan stalking IG lu, gue nemu namanya Via dan di fallback sama lu. Insya Allah siap gue bang. Bukan. Lu jangan sembarangan gitu loh. Siapa yang gue follow namanya Via? Via Valen. Enggak, gue gak follow Via Valen sih. Tapi kayak siapa yang namanya Via? Gue follow aja. Lu sembarangan aja lu orang. Via juga bukan nama asli itu. Via ini. Bukan, ini temen. Siapa ini? Gue baru tahu gue mau follow dia. Lu sembarangan aja lu. Ayo mulai ngebitnya. Bukan, ini kagak lagi ini. Ayo kita perjuangkan beruang sama jerapah. Bernard sabar. Via. Bernard juga ada bearnya. Iya makanya. Jadi kayak beruang sama jerapah kan cocok. Via, minta tolong ini dulu, DM gua dulu. Bagaimana nih cara yang seharusnya kita lakukan nih? Iya, atau biar Vianya yang milih. Maksudnya kalau gua yang milihin kan takutnya ntar gua yang gua yang jodoh mati gua. Ntar nggak ada DM sih. Via kalau misalkan itu DM gua aja ya, atau lu follow up email. Lanjut email dulu ya. Sabar, kita lanjut email dulu. Kita tenangkan dulu kondisi. Ayo, ini anggap aja debat capres nih. Penonton yang terhormat, mohon dijaga amarahnya, mohon dijaga ke ininya ya, kekesalannya. Sabar. Bulan April mau nonton BMTA lagi di Aussie. Masa harus colong mic lagi nih bang? Waduh. Oh bagus ya. Ke Aussie, gokil. Nah kita pokoknya ingin nyari villain aja ya. Ini ada email judulnya bagus nih. Pengalaman kenal cowok sagapung yang nggak tahu malu. Ah, ini mau dibacain nggak nih? Gue akan mulai ngelis nama-nama ini. Australia bang mau cari kanguru, siapa tahu. Lu cari itu dah, Tasmanian Tiger. Kalau ketemu baru gue jodohin sama siapapun yang ada di dunia. Bernard Bear. Naruto. Karyawan swasta. Anjing beneran ini. Beneran ini bro. Andrew 27 BUMN, mampus lu. 30 BUMN juga, gokil. Tadi yang PNS siapa ya? Kebetulan cewek sih bang, tapi pasti di live chat nggak ada yang seumuran. Lu umur berapa dulu Din? 77, waduh. Aduh perut gue sakit.
Berasa kayak lagi dilelang, jangan jual aku om. Dilelang. Yo, enggak. Ntar gue dimasukin penjara. Kalau kayak gitu ceritanya. Via, kami butuh update-nya. Jadi ditunggu aja. Saya menunggu update-nya ya. Tambahin bang, bukan fans MU biar nggak dikira sedih terus. Ya Allah. Emang fans MU sedih? Enggak sedih fans MU. Menangis. Gue teknik informatika semester 4. Siapa tahu ya kan cara yang gemes-gemes ya. Udah. Makin kemana-mana nih. Email dulu. Kita ke email dulu. Anak gue nangis. Yuk, email. Jujur, first impression gue ke orang ini tuh udah kurang bagus. Karena dia nih modelan orang yang kalau dalam 5 menit belum gue bales chatnya, dia bakal guilt trip pakai kata-kata, maaf ya aku ganggu. Men, nih cowok-cowok nih ya. Jangan kelihatan ngarep banget kalau lu butuh dia di cecetan awal lu kenal dia gitu. Maksudnya lu paham gak sih kayak, maksudnya jangan yang ngapain keluar kata-kata kayak gini gitu loh. Maaf ya aku ganggu. Kamu pasti sibuk ya. Emang kok akunya yang salah nggak bisa ngerti kamu sibuk. Ini kalau kata-kata kayak gini keluar terus, orang cewek tuh males men. Kayak apaan sih lu, so asik dah. Apaan sih lu cringe gitu. Jadi kayak mainnya kalem aja, tenang gitu. Kalau belum dibales ya tunggu aja gitu. Ntar juga dibales gitu. Nah, gong awal keilfilan gua ke dia adalah di 2 jam pertama cecetan kita berlangsung, awalnya dia nunjukin gelagat yang agak aneh gitu. Si Dede ini bilang kalau mau nanya sesuatu ke gua, tapi gua nggak boleh bilang itu ke siapa-siapa, terutama ke saudaranya. Karena gua penasaran, gua iyain lah omongan dia itu. Gua janji nggak bakal ngomong itu ke saudaranya. Dan lu tau nggak apa yang si bangsat ini tanya? Dia nanya open BO di kampus. Gue juga speechless pas baca pertanyaan dia. Kayak, weh, yang bener aja lah, kita baru kenal kok 2 jam pertama lu malah nggak nentu arah gini. Padahal pembahasan kita sebelumnya itu masih normal loh, nggak ada sama sekali nyerempet hal-hal asu kayak gini. Tapi di sini gue masih positive thinking. Gue masih bisa mikir, oh mungkin dia emang penasaran. Mungkin dia sering ngelihat isu-isu begini di sosmed. Jadi ketika kenal gue yang anak kuliahan, dia jadi pengen tahu lebih dalam. Enggak men, itu udah red flag men. Enggak bisa men. Jadi gue jawab pertanyaan sediplomatis mungkin, yang sekiranya enggak menjatuhkan harga diri mahasiswa, apalagi kampus gue ini cuma kampus swasta di kabupaten kecil. Hal-hal kayak gini tuh masih cukup tabu buat daerah gue yang cukup kental sama agama dan tradisi. Tapi ternyata jawaban gue tadi nggak masuk ke otak kecil dia. Bagus. Karena otak selangkangannya lebih gede. Dia malah nanya setengah nuduh gitu. Kalau aja temen gue ada yang open BO di kampus. Padahal sebelumnya udah gue jelasin panjang loh, sampai gue jelasin ulang pun dia masih bilang kalau mungkin aja temen gue BO-nya di luar kampus. Hah? Di posisi ini kepala gue udah panas banget. Gue udah nggak mood buat lanjut percakapan sama dia. Jadi gue pamit ke dia buat tidur duluan. Tapi ini Dede ternyata seperti namanya, kayak Dede bocil baru gede banyak banget penasarannya. Pas gue pamit itu, dia masih maksa buat jawab satu pertanyaan lagi, sampai nelpon berkali-kali dan spam chat. Dan seperti yang gue duga, pertanyaan ini juga sama nggak ngotaknya. Dia nanya masalah keperawanan gue. Iya. Oh, kepala pentil. Gue nggak bales, gue nggak baca. Gue cuma lihat itu notif dan gak sampai 3 menit pesannya dia tarik lagi, terus dia berhenti spam chatnya. Ya Allah. Besok paginya gue ada niatan buat misu-misu dan ngata-ngatain dia lewat telepon. Gue mau bilang kalau gue delete chat dia yang terakhir dan jujur itu ngelukain harga diri gue. Mau perawan atau enggaknya itu urusan gue, dia gak ada hak buat tahu tentang itu. Tapi gue urungin lagi. Pertama, gue masih gak enakan sama temen gue yang kenalin dia. Enggak lah, lu harus enakan men. Lu kasih tahu temen lu justru nih temen orang yang lu kenalin tolol nih gitu loh. Maksudnya kayak, dan gue tuh ada ketakutan kayak gini loh men. Kalau misalkan lu kenalin orang sembarangan, terus lu gak tahu bener orang ini baik atau enggaknya, ini yang gue takutin gitu. Tapi ternyata kesabaran gue lama-lama malah ngebikin dia nambah ngelunjak. Sore tadi tanggal 29 Desember. Oh baru kemarin dia ngechat gue dengan pertanyaan asu lainnya. Dia nanya gue suka cowok sangean apa enggak. Iya. Kayak woi kita kenal baru 2 hari, bisa-bisanya lu segala ranah privasi gue gitu. Padahal di awal kenalan dia selalu bilang dia minder karena gue anak pendidikan. Dia pengen ngimbangin gue yang anak kuliahan biar nggak malu. Tapi ini apa? Gue tanya terus maksud dia nanyain itu apa, dan ujungnya bisa lu lihat sendiri di skripsitan chat di bawah deh bang. Gue udah nggak sanggup jelasin. Oke. Yeah baby, that's what I've been waiting for. That's what it's all about. Dede, ini kalau lu kenal Dede ini, maki-maki, salam dari gue gitu.
Ini sih maaf aja ya kalau kurang sopan. Emang bener orang kuliahan tuh kalau kurang biaya kadang sampai jual diri gitu. Kadang sampai main sama dosen. Oh siapa tahu kan temenmu udah pernah kayak gitu. Oh nggak ada, apalagi jurusan aku kan ada bau-bau Islamnya jadi nggak mungkin ada yang begitu. Berarti masuknya kalau di luar lingkungan kampus mah pada BO ya. Ini orang-orang, gue nggak bisa bilang orang-orang pendidikan rendah sih, tapi kayak moralitasnya tuh loh kayak. Pengen nanya sekali lagi tapi jangan bilang siapa-siapa ya, cukup kamu aja yang tahu. Pengen takon sepisan maning iki. Pengen tanya sekali lagi. Oh iya ini kayak bahasa ngapak gitu ya. Nelpon, spam, anjing jam 11. Oh gila. PP. Ah, kalau udah P kayak gini tuh udah red flag anjing. Pengen nanya sedari waktu itu, iya tanya apa, tapi jangan bilang siapa-siapa. Iyalah, masa diumbar-umbar. Di sini dia nanya, "Kamu suka enggak sama cowok sangean?" Ji, apa maksudnya nanya begitu? Iya maaf kalau nggak sopan, ya udah nggak usah dibahas. Cuma buat apa anjay? Ya pengen nanya aja sih. Emang kalau aku suka kenapa dan kalau nggak suka kenapa? Ya nggak apa-apa sih, cuma nanya aja. Kalau seneng hakmu, kalau nggak seneng apaan sih? Jadi suka yang sange nggak tahu. Si anjing ini nanya lagi aku suka cowok sange. Ih, jangan bilang ke siapa-siapa. Lu kasih tahu ke saudara lu dah. Kasih tahu ke saudara lu kalau saudaranya dia tuh sampah gitu. Dia kan aku nanya kalau seneng berarti sama, kalau nggak seneng ya maaf. Hah. Dia udah tadinya kalau seneng ayo temenin aku. Hah? Temenin apa? Iya ayo kon booking hotel ya. Astagfirullah. Lu ngomong sama saudara lu men. Udah itu saran gue yang paling bagus, ngomong sama saudara. Kemarin anjing ini cecetannya. Goblok anjing sumpah. Seolah-olah ini adalah hal yang normal untuk ditanyakan. Gak goblok gitu. Kalau goblok tuh santai gitu kayak goblok lu gitu. Ini goblok gitu kayak. Utek nang silet, cok.